Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Putra Sadewa akan mempresentasikan tugas saya dengan judul konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan. Deductible expenses dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan. Non-deductible expenses. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti yang telah dijelaskan, umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, atau peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya dalam bentuk sebagai berikut. 1. Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran. A. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh pasal 21. Sedangkan karyawan atau keluarganya penerima penggantian pengobatan atau santunan yang diterima keluarga bukan objek PPh pasal 21. B. Jaminan hari tua. Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh pasal 21 yang pengenaannya bersifat final. Tata cara pemotongannya perhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112 KMK 3 Tahun 2001. 2. Biaya pengobatan. Pembenaran biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu A. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibayarkan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau poliklinik sendiri. B. Biaya penggantian pengobatan. Pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Deductible expenses dan objek PPh pasal 21. 3. Biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh pasal 21. 4. Biaya perumahan. Biaya perumahan atau sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Kompensasi kerugian. Terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu A. Kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. B. Kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan sesuai dengan pengeluaran yang diperkenankan seperti di atas didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut.
dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan berusaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggot. 3. Pembentukan atau pememukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha perkembangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman berupa hasil penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan serta wari. Demikian, terima kasih. Demikian perkataan saya, terima kasih.